Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Peradilan Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Anwar Sofiuddin dengan NIM 330102301007 dan teman saya. Nama saya Bima Maulana Ar-Rasyid dengan NIM 330102301033. Dalam podcast kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah panjang bagaimana sistem peradilan Islam tumbuh, berkembang, dan memberi warna bagi sistem hukum dunia termasuk di Indonesia. Dari padang pasir Arab ke istana Baghdad hingga ke pesisir Nusantara, Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat. Kemudian mari kita mulai perjalanan ini menembus waktu lebih dari 14 abad yang lalu. Sejarah peradilan Arab pra-Islam dan masa Rasulullah. Dalam bahasa Arab, peradilan disebut dengan al-qada, yang secara bahasa bermakna memutuskan, menyelesaikan, menunaikan, atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan menurut ahli fikih, qada berarti lembaga hukum atau perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa untuk menerangkan hukum agama dan mempengaruhi orang agar mengikutinya. Kemudian, apakah kamu tahu unsur-unsur peradilan? Ya, tentu saya tahu sedikit mungkin. Unsur peradilan yaitu satu, hakim, yang kedua hukum, dan yang ketiga al-mahkum bih, yang keempat al-mahkum alaih, yang kemudian yang selanjutnya al-mahkum lah, dan yang terakhir sumber hukum. Kemudian, apakah kamu tahu tentang perkembangan peradilan di masa Rasulullah? Ya, saya sedikit tahu tentang itu. Perkembangan peradilan Islam masa Rasulullah dilihat dari konsep ketatanegaraan modern. Keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan trias politika di masyarakat Madinah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif sekaligus. Terdapat perangkat hukum sebagai panduan qadhi dalam memberikan hak, yaitu yang pertama ikrar, pengakuan seorang terdakwa terhadap semua dakwaan yang ditujukan terhadapnya dengan jujur. Kemudian bukti, kesaksian para saksi. Selanjutnya sumpah, pernyataan yang diucapkan di saat memberikan keterangan atau janji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian penolakan, terdakwa menolak untuk bersumpah. Rasulullah SAW pernah mengembalikan sumpah tertuduh kepada yang menuduh. Kemudian kita akan membahas peradilan di masa Khulafaur Rasyidin. Ya teman-teman, apakah kamu tahu Mas Bima tentang peradilan di masa Khulafaur Rasyidin? Ya, saya sedikit memahaminya. Peradilan masa Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat, tanggung jawab menegakkan bahwa hukum berlanjut ke para khalifah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, sistem hukum masih sederhana. Beliau sering memutus perkara langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun di masa Umar bin Khattab, sistem peradilan mulai tertata. Kemudian kita akan membahas peradilan di masa Khulafaur Rasyidin, ya teman-teman. Apakah Mas Bima tahu tentang peradilan di masa Khulafaur Rasyidin? Ya, saya sedikit memahaminya. Peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, tanggung jawab menegakkan hukum berlanjut ke para khalifah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, sistem hukum masih sederhana. Beliau sering memutus perkara langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun di masa Umar bin Khattab, sistem peradilan mulai tertata. Umar membentuk jabatan khusus bernama qadhi atau hakim di setiap wilayah Islam. Qadhi ini memiliki tanggung jawab besar menegakkan keadilan atas nama khalifah. Umar juga membuat aturan administratif pengadilan seperti pencatatan perkara, saksi yang sah, dan larangan menerima hadiah dari pihak yang berperkara. Bahkan Umar menulis surat khusus kepada Qadhi Syuraih. Isinya tentang etika hakim, cara memeriksa perkara, hingga prinsip tidak memutus berdasarkan dugaan. Bisa dibilang di masa Umar inilah fondasi lembaga peradilan Islam resmi bertema terbentuk.
Sedangkan di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, prinsip ini diperkuat dengan penekanan pada keadaan sosial dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Oh, jadi begitu ya Mas ya? Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih? Kita akan membahas peradilan Islam masa Bani Umayyah. Terus apakah kamu tahu bagaimana sistem organisasi dan struktur peradilan yang diterapkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam dalam sistem peradilan pada masa Bani Umayyah? Tentu saya sedikit tahu pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk mengelola wilayah kekuasaan dan Islam yang semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, peradilan yang semula bersifat sederhana dan langsung di bawah khalifah mulai diorganisasi dalam struktur administratif dan tersentralisasi. Salah satu ciri utama sistem peradilan pada masa Bani Umayyah adalah adanya sentralisasi kekuasaan kehakiman di tangan pemerintah pusat. Kemudian faktor-faktor mempengaruhi perkembangan pada masa Bani Umayyah. Peradilan pada masa Bani Umayyah merupakan salah satu pilar penting dalam penegak hukum syariat di tengah masyarakat yang multikultural dan wilayah kekuasaan yang luas. Perkembangan sistem peradilan Islam pada periode ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk politik, sosial, budaya, dan agama. Kemudian berikutnya adalah analisis mendalam tentang faktor-faktor utama, yaitu faktor Bani Umayyah. Satu, faktor politik dan kebijakan kekhalifahan. Yang kedua, faktor sosial dan multikulturalisme. Yang ketiga, faktor budaya dan interaksi, dan yang keempat, faktor agama dan perkembangan pemikiran hukum. Yang kelima, faktor ekspansi wilayah dan administratif. Oh ya, jadi kesimpulannya pada masa dinasti Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan penting. Peradilan mulai tersentralisasi dan diorganisasi lebih formal karena wilayah kekuasaan yang luas dan kompleks. Khalifah memiliki peran utama dalam penegakan qadhi atau hakim, tetapi sering melimpahkan wewenang kepada gubernur. Meskipun ada potensi intervensi politik, banyak qadhi tetap menjaga integritas dan independensi dalam memutuskan perkara. Faktor politik, sosial, budaya, agama, dan ekspansi wilayah memengaruhi perkembangan hukum Islam saat itu. Sentralisasi pemerintahan, keberagaman masyarakat, serta interaksi dengan tradisi non-Islam membuat penerapan hukum Islam lebih fleksibel. Walau kadang menimbulkan variasi antar wilayah, meski belum ada sistem peradilan bertingkat, lembaga-lembaga kehakiman seperti peradilan Islam, Hizbah atau peradilan pasar, Qadha al-Mazhalim, peradilan pidana, dan al-Syurabah atau polisi sudah terbentuk. Secara umum, peradilan Islam pada masa Bani Umayyah menjadi fondasi penting bagi perkembangan sistem hukum Islam selanjutnya. Lembaga tersebut menunjukkan upaya menegakkan keadilan berdasarkan syariat meskipun dipengaruhi kondisi politik dan sosial saat ini. Apakah kamu tahu tentang pengadilan Islam masa Bani Abbasiyah? Ya, tentu sedikit paham tentang peradilan Islam masa Bani Abbasiyah. Perkembangan dan kebijakan sistem peradilan Islam pada dinasti Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini peran hakim atau qadhi diperkuat dan lembaga peradilan mulai ternasionalisasi dengan adanya mahkamah zalim untuk
menangani penyalahgunaan kekuasaan pejabat. Perkembangan mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperkaya hajanah hukum Islam sekaligus mendorong tradisi ijtihad dan produktif. Kodifikasi hukum berjalan seiring dengan meningkatnya struktur peradilan yang meliputi peradilan agama, sipil, dan militer. Kebijakan peradilan penting pada masa Abbasiyah mencakup pembentukan lembaga qadhi hisbah untuk pengawasan ketertiban, lembaga al-zalim untuk mengadu penganiayaan, dan sistem tahkim. Kemudian mengalami kemajuan pesat, masa Abbasiyah juga menghadapi kemunduran akibat melemahnya semangat ijtihad, dominasi taklid pada mazhab tertentu, intervensi politik penguasa, dan munculnya ulama yang kurang kompeten. Faktor kemudian lain termasuk penutupan pintu ijtihad dan penyelesaian antara mazhab yang menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Jadi kesimpulannya begini teman, masa dinasti Abbasiyah adalah periode kematangan hukum Islam dengan integrasi antara lembaga peradilan dan tradisi keilmuan fikih. Namun juga menunjukkan tentang terkait independensi peradilan dan dinamika politik yang mempengaruhi praktik hukum Islam pada waktu itu. Selanjutnya, peradilan Islam di Indonesia masa kerajaan. Peradilan Islam pada masa kerajaan di Nusantara mempunyai peran strategis sebagai lembaga penyelesaian sengketa sekaligus instrumen hukum, sosial, dan politik. Dalam hukum, pengadilan agama menegakkan syariat Islam terutama pada bidang keluarga dan muamalah yang juga berpadu dengan hukum adat setempat. Secara sosial, pengadilan agama menjaga ketertiban, menanamkan nilai moral, dan mempercepat proses Islamiyah masyarakat. Secara politik, pengadilan memperkuat legitimasi kekuasaan raja atau sultan sebagai perlindungan agama dan pemimpin duniawi. Kerajaan-kerajaan besar seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Darussalam, Mataram Islam, dan Goa Taluh mengintegrasikan hukum Islam dalam pemerintahan mereka, menjadikan peradilan Islam fondasi penting yang bertahan hingga masa kolonial dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia saat ini. Pendek dan ringkas menunjukkan bahwa peradilan Islam masa kerajaan merupakan fondasi utama bagi perkembangan peradilan agama di Indonesia. Sejarah perkembangan peradilan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda menunjukkan bahwa peradilan agama diakui secara formal oleh pemerintahan kolonial, terutama setelah terbitnya Stadsblad 1882 nomor 152. Namun kewenangan dibatasi secara ketat hanya pada perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Sistem peradilan ini dilaksanakan melalui lembaga pristerat dan berada di bawah pengawasan pengadilan kolonial yang secara tidak langsung melemahkan independensi. Meskipun demikian, peradilan agama tetap bertahan menjadi simbol eksistensi hukum Islam di tengah tekanan kolonial. Kemudian masa kolonial dan modern. Ketika masa kolonial datang, sistem peradilan Islam di banyak negara mulai mengalami penurunan. Hukum Barat mulai mengganti posisi hukum Islam, terutama di bidang pidana dan perdata umum. Benar, tapi setelah kemerdekaan, banyak negara Islam berusaha menghidupkan kembali sistem peradilan Islam meskipun dalam bentuk yang disesuaikan. Misalnya Indonesia punya peradilan agama, Malaysia punya syariat court, dan Arab Saudi masih menerapkan sistem hukum Islam secara penuh. Jadi bisa dibilang peradilan Islam tidak pernah benar-benar hilang, ia terus berevolusi sesuaikan zaman. Ya, tuh. Kalau kita lihat, inti dari peradilan Islam bukan cuma soal hukum, tapi juga nilai-nilai moral.
Benar banget, prinsipnya adalah al-adil atau keadilan, amanah atau tanggung jawab, dan ihsan atau kebajikan. Seorang hakim dituntut tidak hanya adil tapi juga berempati dan beretika. Nabi sendiri mencontohkan bahwa keadilan harus ditegakkan walau terhadap diri sendiri atau keluarga. Ini pelajaran besar bagi dunia hukum hari ini. Wah, luar biasa ya perjalanan peradilan Islam dari masa Nabi sederhana sampai sistem modern yang kompleks tapi tetap berpegang pada nilai keadilan. Ya, dan buat kita mahasiswa hukum, penting banget memahami akar sejarah ini. Karena hukum tanpa sejarah itu seperti pohon tanpa akar, mudah tumbang. Setuju banget. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk menegakkan keadilan yang berlandas nilai-nilai Islam. Amin. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Jangan lupa follow dan share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.